Pendeta Falan untuk pelayanan pagi hari ini. Outreach Ministry menampilkan pendeta-pendeta muda yang luar biasa ya untuk melayani memimpin doa di Outreach Ministry, termasuk Pendeta Falan Tumangkeng yang saat ini sedang melayani di satu tempat yang lumayan terpencil ya di Nusa Penida. Sekalipun dia mengalami kendala mati listrik ya di Nusa Penida, tapi puji Tuhan dia bisa melayani dengan baik. Pendeta muda tetap semangat ya. Tuhan memberkati pelayanannya. Sekali lagi terima kasih kepada pendeta muda Falan Tumangkeng. Dan pada saat ini kita akan mengikuti tampilan dari Outreach Ministry. Dipersilakan host. Mau cinta Masih terkendala dengan jaringan. Ya, mungkin saya sambil menerangkan Outreach memiliki berbagai aktivitas ya. selamanya. Pendeta James mengajarkan Alkitab Ku mau baik cinta lewat Zoom Yesus maupun selamanya. secara langsung ya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh sharing firman Tuhan hidupku. masih dengan pendeta James Sitorang dan Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, program di tahun ini memberikan bantuan lebih banyak lagi bagi mereka yang berkesusahan di luar sana. Ada juga seminar, webinar, seminar kesehatan yang dilakukan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Sangat aktif di dalam pelayanannya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Yang mengalami kemalangan. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, dan sangat aktif di dalam penginjilan. Ku tetap cinta Yesus banyak memenangkan jiwa. Ya. Termasuk Ibu Rita selamanya. Sekilas tentang Outreach Ministry, dan jika kita memiliki waktu juga bisa bergabung dengan Outreach Ministry bagi yang ada di Jakarta tentunya ya. Bahkan ke depan ada satu rencana yang baik yang akan dilakukan oleh Outreach Ministry, dan kita semua diminta untuk bisa terlibat di dalam pelayanan ini. Melihat keadaan dunia saat ini, mari kita memberikan diri kita untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan. Dan pada saat ini kita akan mengikuti, apa suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar. Oke. Dan pada saat ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Yohana Kando. Mungkin sebagian dari kita pernah mendengar kesaksian Ibu Yohana, bagaimana pelayanannya sebagai tenaga medis yang melayani di tempat-tempat yang terpencil juga, dan ada mujizat Tuhan yang terjadi di sana. Dan waktu yang berharga ini kami serahkan kepada Ibu Yohana Kando yang saat ini tinggal di Langoan ya, mendampingi suami Sir Herli Neman. Dipersilakan Ibu Yohana. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Selamat pagi.
Terima kasih untuk undangan dari Ibu Deborah. Dan pada pagi hari ini, izinkan kami memberikan kesaksian sesuai apa yang pernah kami alami atau kami lakukan. Pada tahun 1985, kalau saya tidak salah, kami bekerja di Pulau Alor. Pulau Alor itu adalah bagian ujung dari pulau dari NTT. Mungkin di peta juga tidak ada, ya. Jadi di sana kami pegang klinik Advent, Balai Pengobatan Kasih namanya, dan di sana itu posisi kliniknya kurang lebih 50 meter dari pantai. Satu kali pada waktu kami sedang, jadi kalau hari Minggu, kami suka pergi ke pantai dan hanya dekat sekali, jadi tiap hari bisa pergi ke pantai. Pada waktu kami sedang berada di pantai, lagi bakar ikan, tiba-tiba datang masyarakat itu datang. Pak dokter, Bu dokter, tolong ada orang mati di klinik. Saya pikir kalau orang sudah mati, untuk apa dibawa ke klinik. Jadi kalau kebiasaan di kampung, walaupun kami perawat, kami dipanggil dokter. Tapi apakah suara saya cukup kedengaran? Kedengaran. Ya, kedengaran. Ya, kedengaran. Jadi waktu itu ikan belum sempat dimakan, kami langsung lari ke klinik. Itu kurang lebih dari pantai itu ke rumah mungkin ada ya 50 meter juga ya. Sampai di sana masyarakat sudah penuh di halaman dan di dalam klinik. Tapi kami bilang, coba-coba kasih jalan, kasih jalan. Dan kami menemukan ada seorang yang asma. Dia masih hidup, tapi dia asma berat. Kami sudah bekerja beberapa tahun di rumah sakit. Dan kalau kami pikir di rumah sakit, semua alat ada, tersedia. Oksigen dan alat bantu nafas, semua tersedia. Tapi di klinik ini apa yang tersedia? Tidak ada. Bantu nafas, kami melakukan yang alami. Melakukan yang alami. Waktu itu saya dengan suami saya ya. Yang kami lakukan, coba, ini tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Karena kami tiup itu pasien. Tiup seperti itu. Tiup selain memberikan nafas buatan. Bapak Ibu, dia punya mulut sudah penuh dengan darah. Kalau di rumah sakit ada suction, mesin suction untuk menyedot dahak atau darah yang keluar dari mulut. Tapi di sana nggak ada. Jadi mulut kami ini yang pergi ke mulut pasien untuk sedot dahak ya. Untuk sedot dahak. Jadi habis kami sedot, kami buang. Jadi kami sudah mirip dengan apa yang dibilang zombie ya. Merah-merah kami punya mulut. Sedot, buang, sedot, buang, sedot, buang. Saya melakukan sedot, buang itu dahak. Dan suami saya yang memberikan kompresi. Kompresi itu adalah penekanan di daerah dada. Kalau mungkin pasti ibu bapak tahu itu bantuan hidup. Dia memberikan bantuan hidup dasar, keluar lagi lendirnya, saya buang lagi, dan begitu bergantian. Kami tidak tahu apa yang harus dilakukan ini dia, tapi kami hanya dengan doa. Tuhan bantu kami, Tuhan bantu kami, ingatkan kami apa yang harus kami lakukan. Jadi saat itu dengan bergetar kami ya, karena kami takut, karena kami pengen supaya dia hidup, pasien ini. Itu sudah kurang lebih jam 9, jam 10 pagi. Dan kami belum makan. Karena baru pergi ke pantai untuk masak ikan. Jadi kami lakukan itu terus menerus. Dikasih obat suntikan. Dia sadar lagi, habis itu dia pingsan lagi. Aduh.
bisa selesai apa yang kami lakukan itu memberikan pertolongan emergency sekitar jam 9 malam. Pasiennya sadar dan dia bilang, saya tidak mau pulang. Kami sudah suruh dia pulang karena dia sudah sadar. Tapi dia bilang, kami tidak mau pulang. Kami mau tidur di sini. Waduh, jadi kami pikir kalau dia tidur di sini, klinik, karena rumah kami bersebelahan dengan klinik, maka kami tidak punya kesempatan untuk istirahat. Kami sudah letih. Rasa lapar itu sudah nggak ada. Karena kami pikir juga kami punya mulut ini bukan main. Rasanya ya bagaimana, tapi itu yang harus kami alami. Hanya dengan doa. Hanya dengan doa. Karena pasien ini dia bolak-balik untuk bernapas lagi, tidak bernapas lagi, tidak bernapas. Kami hanya bilang, Tuhan, tolonglah Tuhan. Nah, di sana itu masyarakat di luar, mereka sudah siap panah. Mereka sudah siap panah. Saya tidak tahu maksud mereka apakah kalau dia mati mereka akan panah kami. Tapi itu yang kami lihat. Karena di sana waktu ada masalah masyarakat dengan masyarakat, hanya antar pagar saja mereka akan keluarkan itu panah. Siap saling panah-panahan mereka. Jadi kami itu ketakutan. Tapi kami lihat panah itu setelah semuanya bisa terlalui dengan baik. Pasiennya bisa bernapas dengan baik, dia bisa berkomunikasi, dan dia bilang, kami tidak mau pulang, kami mau di sini saja. Begitu kami keluar dari klinik, kami lihat di luar itu masyarakat, penuh dengan masyarakat, dan penuh dengan orang bawa Petromax. Karena di sana, di pulau itu, hanya di kotanya yang ada listrik. Kami di kampung tidak ada listrik. Tidak ada listrik. Jadi kami bilang, ya tidak apa-apa kalau tidak mau pulang. Karena mereka walaupun apa dikatakan, mereka tidak mau pulang. Tetapi pada saat penanganan emergency untuk pasien ini, kami betul-betul hanya dengan doa. Tidak ada apapun, karena kami hanya bisa memberikan suntikan. Kalau suntikan untuk orang yang asma, itu harus berhati-hati diberikan, karena ada yang tahan dengan obat aminofilin suntikan namanya ya. Ada orang yang tahan dengan suntikan itu, ada juga yang tidak tahan dengan suntikan itu. Malah dia bisa alergi dan malah bukan memberikan pertolongan supaya dia hidup, tapi dia akan mati. Nah, kebiasaan orang di sana itu mereka makan sirih juga. Kunyah sirih. Jadi udah nggak tahu ini darah yang keluar ataukah dari sirihnya atau apa. Tetapi pada saat kami melakukan emergency itu benar-benar hanya Tuhan yang menolong. Hanya Tuhan yang menolong. Dan pada beberapa hari kemudian pasiennya sudah pulang, kami pergi ke kota. Kami punya motor. Jadi kami sekeluarga, kami pergi ke kota. Terus mereka bilang begini, Pak dokter, berhenti dulu, berhenti dulu. Nah, di sana kalau mau, karena rumahnya jauh-jauh satu dengan yang lain, jadi untuk berbicara dengan orang lain itu mesti berteriak. Jadi mereka bilang begini, oi masyarakat, oi, datang ke sini, ini Pak Dokter yang bikin hidup orang mati. Waduh, lari semua, mereka lari semua. Datang, oh Pak Dokter, ada yang menangis. Kami bilang, itu Tuhan yang bikin, bukan kami. Tuhan yang bikin. Sampai mereka bisa sujud-sujud untuk bilang terima kasih, terima kasih, terima kasih. Nah, ada hal lain lagi yang kami rasa adalah campur tangan Tuhan di sana ketika menolong persalinan. Mereka tidak mau pergi ke rumah sakit. Mereka bilang,
mau Pak dokter saja, mau Ibu dokter saja. Dan mereka kalau menolong persalinan itu bukan yang bersalin itu bukan di atas tempat tidur, tetapi mereka itu jongkok dan di bawahnya itu ada lubang. Jadi kita tinggal menangkap bayi itu di bawah. Di bawah itu kita tangkap bayinya seperti ini, pakai kain. Nah, ada pertolongan, ada pasien yang mau melahirkan, dia punya kaki dan tangan yang keluar duluan. Ya berarti dia melintang ya. Kami kasih masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi. Dan untuk merubah posisinya itu, kami rasa ini bayi sudah meninggal karena tidak ada respon lagi, perutnya sudah tidak tegang tapi sudah lemes begitu ya. Jadi kami bilang ini harus dibawa ke rumah sakit. Oh, mereka marah karena kami suruh ke rumah sakit. Karena kami tidak punya alat. Kalau persalinan normal itu bisa dilakukan di klinik. Dan klinik itu hanya klinik yang sederhana. Hanya obat-obat saja. Obat suntik pun jarang. Kalau ada obat suntik itu hanya vitamin. Jadi kalau berobat, mereka hanya minta suntik. Jadi kadang kami kehabisan ini obat suntik ini, apa yang harus kami lakukan? Jadi walaupun dia hanya setengah cc, mereka akan pulang dengan bersuka cita. Ada lagi pengalaman kami yang lain. Waktu kami menjadi relawan di Aceh pada tahun 2005. Pada tahun 2005 bulan Januari kami menjadi relawan dari Rumah Sakit Advent Lampung menjadi relawan ke Aceh. Di sana ada tsunami dan banyak korbannya di sana ya. Yang kami lakukan di sana adalah memberikan pertolongan pengobatan. Tetapi ada camp atau tenda-tenda yang dibuka untuk orang-orang yang sakit. Ada orang-orang yang sakit. Kami bekerja sama dengan ada tim dari Amerika. Tim dari Amerika. Di sana itu kami tidak boleh berjalan semau kami. Oh mau jalan, mau ke sana, kemana. Tidak boleh. Karena di sana kita tahu dengan apa yang dikatakan ada GAM. Dan kami sempat berbicara dengan GAM. Kami sangat takut. Sangat takut. Tetapi tim kami sudah diberitahu bahwa kalau ada yang sedang berbicara dengan orang lain, yang lain itu harus berdoa. Yang lain itu harus berdoa. Waktu itu kami ketemu dengan Dr. Ruben Supit sebagai satu tim kami ya, satu tim. Dan kami melayani mereka di sana dengan penuh rasa takut, tetapi karena ada doa, itulah yang membuat kami survive dan mau berada di sana sampai waktu kami disuruh pulang. Pengalaman kami yang lain lagi pada tahun 2005 itu, pulang dari sana saya kena cancer. Saya kena cancer, saya bilang, kalau saya mendengarkan kesaksian dari Outreach Ministry, ada dari Orel Channel juga, bahwa mereka itu semua berserah kepada Tuhan. Tapi kalau saya bilang, Tuhan, kenapa saya dikasih seperti ini? Jadi saya blame, saya marah, kurang lebih seperti itu ya, marah kepada Tuhan. Tuhan, saya nggak mau Tuhan. Tetapi dengan doa juga, maka semua itu bisa saya lalui dan saya tidak dikemo, saya tidak minum obat dokter, tetapi saya merubah pola hidup. Tidak ada daging atau ikan di dalam makanan saya, tidak ada minyak, dan tidak mengkonsumsi gula. Nasi sangat dikurangi dan saya makan jus, minum jus dan sayur-sayuran. Ini waktu saya lihat sudah lewat dari 12 menit karena saya pasang alarm.
Masih ada satu kesaksian kalau boleh saya tambahkan, Ibu Deborah. Silahkan, silahkan Bu Yohana. Tahun 2005 itu juga suami saya kena stroke dan dia minta untuk dibawa pulang ke Manado. Jadi kami datang, ini stroke ringan, tetapi dia rindu dengan keluarga, jadi kami pulang ke Manado. Dari Jakarta, itu jam 7 malam. Tetapi karena delay, jadi jam 11 malam kami berangkat. Penerbangan Jakarta Manado kurang lebih 3 jam. Waktu pesawat sudah berada di udara, sudah stabil perjalanannya ya, ada pengumuman dari depan, penumpang yang terhormat. Apabila di dalam pesawat ini ada petugas medis atau paramedis, tolong datang ke depan, ada penumpang yang memerlukan penanganan. Saya punya badan kecil, 152 cm tingginya, dan berat badan waktu itu adalah 49 kilogram. Jadi saya pikir saya sangat kecil ya. Saya memang sudah pernah mengikuti pelatihan basic life support atau bantuan hidup dasar. Pengumuman itu berulang kali datang. Saya bilang, aduh, adalah yang berdiri. Masa tidak ada yang mau berdiri? Berdirilah, siapapun dia, berdirilah. Saya berdoa begitu. Tetapi datang terus pengumuman ini, akhirnya saya berangkat ke depan. Saya bilang, saya perawat dari Rumah Sakit Advent Bandar Lampung. Apakah bisa saya menolong sesama penumpang? Silakan Ibu, silakan Ibu. Saya pernah berpikir bahwa setiap penerbangan itu mereka sudah diberikan pengetahuan tentang penanganan pasien yang kritis. Dengan kata lain, mereka dapat memberikan bantuan hidup dasar di atas pesawat. Tetapi saat itu pengumuman itu datang terus, saya abaikan pikiran saya itu, saya maju saja. Akhirnya saya maju dengan saya bilang, Tuhan, saya mau ada Tuhan di sana, saya bilang. Akhirnya saya lihat pasien itu, dia sudah berkeringat seperti jagung, besar-besar keringatnya dan sudah dingin sekali, dia sudah mulai merosot di tempat duduknya. Akhirnya saya bilang ke pramugari, Ibu tolong siapkan, saya butuh oksigen. Saya bilang, saya butuh oksigen, saya butuh air, gula, dan garam. Saya kasih dosisnya, dan saya bilang, saya butuh tempat untuk membaringkan pasien ini. Akhirnya, ini di udara ini di udara ya Bu. Mereka siapkan penumpang yang VIP, mereka pindahkan nggak tahu kemana. Akhirnya ruangan VIP yang paling depan itu kosong. Dan saya bilang, tolong bawa penumpangnya ke sini. Tapi saya langsung berpikir, dia ini sudah tidak sadar dan air liurnya keluar dari mulutnya. Kalau saya baringkan dia, maka dia akan tidak bernapas. Akan kesedak dengan nafasnya dan lebih parah. Jadi saya bilang, tolong sandarkan dia ke badan saya. Saya bertelut, sandar badan saya ke dinding pesawat, dan penumpang itu disandarkan ke dada saya. Hampir saya mau mati. Karena kalau kita mengenal Pendeta Sugi Sitorus, seperti itulah tinggi dan besar penumpang tersebut. Tapi saya bilang, Tuhan, ada Tuhan. Tuhan, tolong. Engkau yang ada di dalam diri saya untuk menopang. Saya benar-benar mau mati rasanya. Nggak bisa bernapas. Tapi saya bilang, Tuhan, ada Tuhan. Tolong Tuhan, tolong Tuhan. Dan saya bilang,
Saya mau lakukan apa ya ini pasien, ini bapak ini? Karena ketentuan untuk melakukan bantuan hidup dasar, kedalaman tekanan di paru-paru di atas dada, kedalamannya adalah 5 cm. Nah, saya hanya duduk dengan tangan saya yang kecil, bagaimana kedalaman itu bisa terjadi? Itu tidak mungkin. Jadi saya pukul badannya Bapak itu dengan tenaga saya yang ada. Dia sudah sandar, mulutnya keluar. Karena meleleh dia punya Liur. seleb, dahak ya, air liur. Jadi badan saya sebelah kiri basah dengan air liurnya. Saya tetap berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Bapak Ibu tahu, pada waktu pramugari datang, dia bawa oksigen itu sebesar botol aqua yang 600 cc air. Saya bilang, Ibu ini kurang. Kurang ini. Dia bilang, Ibu oksigen akan keluar dengan otomatis kalau pesawat di dalam keadaan emergency. Oh ya, oke. Saya bilang oke. Air gula garamnya mana? Saya bilang, Dek bawa air gula garam yang hangat. Jadi gulanya 1 sendok makan, airnya 200 cc, air hangat, dengan sejumput garam. Campur semua, saya rabah, mana ini mulutnya penumpang, saya kasih masuk sedikit-sedikit ke mulutnya. Saya pikir kalau dia mau jatuh juga nggak apa-apa, dia tidak akan tersedak. Karena dia kan posisi duduk. Dia tidak mungkin telan, tapi itulah saya bilang, saya harus berusaha untuk memberikan. Oksigen sudah masuk, saya kasih maksimal. Saya bilang terserahlah sama Tuhan, mau sampai kapanpun oksigen ini akan habis. Tetapi saya bilang, Tuhan, ini semua di dalam kendali Tuhan. Tolong Bapak ini, supaya dia bisa sembuh. Sambil saya memberikan hentakan ke dadanya, saya bilang, Bapak bangun, Bapak bangun, Bapak bangun, Tuhan tolong. Itu terus yang saya lakukan sambil saya kasih minum Bapak ini. Oh, tidak lama saya lihat tangan Bapak ini bergerak. Oh puji Tuhan, Tuhan, Tuhan terima kasih Tuhan. Saya berteriak sendiri di dalam ruangan itu. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Lanjutkan Tuhan, lanjutkan Tuhan. Oh, saya tambah kasih lagi minum. Saya kasih lagi minum dia. Karena gula itu, karena dia punya keringat yang saya rabah di badannya itu adalah keringat yang menunjukkan gula darahnya sangat rendah. Oleh sebab itu, saya minta supaya diberikan air gula garam. Supaya elektrolitnya tetap terjaga dan gula darahnya bisa naik, saya suapkan dia terus air minum itu. Tidak berapa lama juga dia sudah mulai menelan. Bunyi. Terus dia, wah Tuhan, Tuhan. Tapi wajah saya saat itu bukan seperti sekarang saya ini bisa senyum. Tapi waktu itu saya ketakutan. Tuhan ada di udara ini, Tuhan di gelap gulita ini, Tuhan. Tolong Tuhan, saya bilang. Tolong Tuhan, saya bilang. Tidak lama kemudian dia sudah mulai, aduh sudah mulai ada suara. Saya tepuk lagi dadanya, tepuk sambil saya panggil-panggil Bapak itu. Pak, bangun Pak. Kita ada di udara sekarang. Kita di atas pesawat. Bangun Pak. Tuhan luar biasa. Pada waktu itu Bapak itu sadar. Sadarnya waktu kapan dia sadar? Pada waktu pengumuman di pesawat, penumpang yang terhormat, beberapa menit lagi kita akan mendarat di Bandara Udara Internasional Manado. Saya bilang, waduh, berarti saya kurang lebih 3 jam memberikan pertolongan kepada Bapak itu. Persyaratan yang ditentukan untuk menolong pasien yang kritis tidak 3 jam. Tidak 3 jam.
tetapi ini adalah berkat Tuhan, Tuhan menolong. Akhirnya saya bisa berkomunikasi dengan Bapak itu, saya tanya, Pak, siapa namanya? Dia kasih tahu, tapi saya lupa. Saya bilang, mana keluarganya? Dia bilang, saya pastor. Oh, aduh. Tuhan. Dia bilang, saya sakit jantung. Saya berobat ke Jakarta. Mana obatnya? Obatnya ada di koper di bawah. Aduh, jadi Bapak Ibu, kalau kita melakukan perjalanan dengan ada satu sakit apapun, biarlah obat itu ada di kantong baju kita atau di tas yang kita bawa. Tas yang kita taruh di badan ya, pakai sling bag gitu, supaya jangan kemana-mana. Jadi tidak taruh di atas, di pesawat di atas, tapi ada di nempel dengan kita punya badan ya, supaya kapan-kapan kita bisa ambil. Dan kalau kita tahu kita sedang sakit jantung atau sakit yang parah, kalau boleh tidak melakukan perjalanan. Nah seperti ini. Tetapi itulah puji Tuhan. Akhirnya saya panggil pramugari, saya bilang, tolong sampaikan ke darat, panggil ambulans, bawa pengobatan emergency dan petugas emergency. Biarlah penumpang ini boleh turun lebih dulu. Itu adalah syarat untuk kalau kita melakukan sesuatu penanganan emergency, maka berita yang harus kita berikan adalah seperti itu. Dan saya bilang, saya menemukan seorang pasien yang tidak sadar dan sekarang sudah bisa berkomunikasi. Akhirnya kita sampai ke Manado itu kurang lebih jam 2 atau setengah 3 baru bisa turun dari pesawat. Pada waktu saya sedang melakukan penanganan emergency, ada seorang bapak yang datang potret. Saya tidak tahu apa maksudnya, tetapi dia datang potret. Setelah turun dari pesawat itu, baru saya ketakutan. Kenapa saya takut? Kalau pasien itu, kalau bapak itu tidak sadar, saya bisa bisa dimasukkan ke dalam penjara. Karena nanti dianggap saya yang membuat penumpang itu tidak bernapas. Padahal sudah dari pertama. Jadi hanya dengan kemurahan Tuhan semuanya bisa kita jalani. Dari penanganan kasus di Pulau Alor, begitu juga ada penanganan yang di camp waktu di Aceh. Jadi tim dari Amerika, mereka bilang, itu ada dokter, ada 2 dokter, mereka bilang, nurse, tolong bantu, tolong hitung cairan yang akan masuk untuk satu botol ini, dia bisa jalan selama 8 jam, kurang lebih 8 jam. Saya langsung jawab, oke, about 20 minutes per hour, saya bilang gitu. Oke, you're right, dia bilang. Oke, kamu dari rumah sakit mana? Saya bilang dari rumah sakit Advent Bandar Lampung, saya bilang. Oke, kami tunggu kamu ke Amerika. Sampai sekarang saya belum ke Amerika. Tapi kami senang bisa memberikan pertolongan dan semua itu tidak ada apa-apanya. Itu semua Amin. Tuhan Yohana. Banyak tantangan yang harus kita hadapi dengan betul-betul doa. Terima kasih kalau ada kesempatan untuk bisa berada di lapangan bersama-sama, kami bersedia. Oh, puji Tuhan. Terima kasih. Luar biasa. Ibu Tidak Lamhana di Amerika Kando, tapi di Marintek ya. Saya Puji panggil Tuhan. kakak aja ya karena sepantaran dengan kakak saya luar biasa kesaksiannya. Kita semua terberkati mendapat kesempatan mendengar bagaimana pelayanan Ibu Yohana bersama Tuhan tentunya ya. Bangga dengan pelayanan rumah sakit Advent dimanapun ya, yang mengedepankan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pertolongan. Ini
kesaksian yang luar biasa. Kita semua merasa terberkati ya. Tetap semangat, dan kalau ada yang memerlukan juga ya pertolongan medis di sekitar tempat tinggal Ibu Yohana atau mungkin di Manado, kita bisa menghubungi ya. Tetap semangat, salam buat Sir Herli. Dan baiklah Bapak Ibu sekalian, saat ini kita akan masuk pada firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Fortin Sagala, saat ini melayani di daerah Kalimantan kawasan Timur ya, sebagai Direktur S. Saya kurang apakah pelayanan, nanti pendeta yang akan memperkenalkan diri. Dan waktu yang berharga ini saya persilakan kepada Pendeta Fortin Sagala. Silakan pendeta. Baik, terima kasih Bu Deborah. Selamat pagi dan shalom bagi kita semuanya. Shalom. Selamat pagi. Untuk beberapa menit ke depan ini, karena di Balikpapan ini sudah jam 6:43. Iya. Ya. Sebentar lagi jam kantor akan masuk. Jadi kita maksimalkan waktu ini, walaupun kita senang mendengar kesaksian, doa, dan puji-pujian. Ya, itu semua akan membantu kita menjalani hari ini. Ya, saya Pendeta Fortin Sagala, dihubungi oleh Ibu Deborah beberapa hari yang lalu. Kami lama bersama-sama dengan beliau ini di Balikpapan, jadi cukup kenal dekat dengan keluarga ini. Terima kasih mengundang kami untuk membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Pada saat ini Tuhan mempercayakan kami di kantor misi kita daerah Kalimantan kawasan Timur untuk membidangi sekolah Sabat, pelayanan perorangan, Adventist Mission, dan juga Adventist Muslim Relation. Ya, jadi ada beberapa bidang yang kami bidangi di kantor daerah. Ya, dengan pertolongan Tuhan kita akan disanggupkan untuk melakukannya. Dalam Mazmur pasal 84, Mazmur pasal 84 ayatnya yang ke-8, firman Tuhan mengatakan, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, menarik karena biasanya kalau orang semakin lama berjalan itu semakin lelah, gitu ya. Tidak ada orang semakin lama berjalan semakin kuat dia ya. Ya, secara manusia itu biasanya ketika seseorang berjalan atau berlari atau melakukan sesuatu, ya semakin lama dia akan semakin lelah. Ya, kita bangun tadi pagi, energi kita terisi penuh sepanjang malam, tapi nanti sore kita sudah mulai lelah. Ya, itu sebabnya kita butuh lagi untuk beristirahat. Tapi firman Tuhan mengatakan dalam Mazmur pasal 84 ayat 8, seperti sesuatu hal yang melawan hukum alam, ya, melawan hukum alam, bahwa ada orang yang semakin lama berjalan tapi dia semakin kuat. Maka untuk beberapa menit ke depan ini kita coba melihat apa maksud dari firman Tuhan ini. Ya, satu contoh, ada banyak contoh, tapi satu contoh yang saya mau bawakan pada pagi hari ini adalah hamba Tuhan yang setia, yaitu Kaleb. Ya, Kaleb. Pada waktu Kaleb menjadi utusan untuk mengintai tanah Kanaan, ya, dia adalah satu dari antara 12 orang, ya, karena satu orang mewakili satu suku pada saat itu. Kaleb adalah salah satu dari utusan, dan utusan ini adalah bukan orang sembarangan, ya, sama seperti ketika seseorang akan pergi mengikuti utusan rapat mungkin di kantor daerah, di konferensi, itu adalah orang-orang pilihan gitu ya. Nah, Kaleb ini juga adalah salah satu orang pilihan sehingga dia menjadi perwakilan untuk mengintai tanah perjanjian. Nah, kita mengetahui bagaimana peristiwa itu ketika kurang lebih 40 hari mereka pulang, lalu 10 orang dari pengintai itu mengatakan, aduh susah, ya, sulit itu kita mau hadapi itu. Orangnya tinggi besar, ya, orangnya itu kelihatannya itu garang sekali itu, yang ngeri itu semua itu. Kasar orangnya. Ya, kita ini nggak ada apa-apanya gitu ya. Tetapi 2 dari 12 pengintai itu, yaitu Joshua dan Kaleb,
mencoba untuk memberikan pandangan yang berbeda, khususnya Kaleb. Ya, khususnya Kaleb di dalam Bilangan pasal 13 ayat 30, dalam Bilangan pasal 13 ayat 30, dia mengatakan, dia mencoba untuk meneramkan hati bangsa yang sudah mulai kalut, ya. Dia mulai menenteramkan hati bangsa yang sudah ketakutan itu. Ya, dia mengatakan dengan pertolongan Tuhan, kita akan sanggup memasuki negeri itu. Karena Tuhan yang menjanjikannya kepada kita. Kita tuntut janji Tuhan. Ya, karena Tuhan yang telah menjanjikannya kepada kita, bukan manusia, bukan siapa-siapa. Ya. Lalu yang saya mau tekankan adalah ketika Kaleb mengatakan hal itu, ya, ketika Kaleb menenteramkan hati itu, maka di dalam Yosua pasal 14 mencatat bahwa Yosua pasal 14 ayatnya yang ke-7, firman Tuhan mengatakan, aku berumur 40 tahun ketika aku diutus Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Ya. Jadi dalam kitab Yosua pasal 14 ayat 7, Kaleb di dalam kitab Yosua ini, Kaleb sudah berada di tanah perjanjian. Lalu dia mau ingat, waktu saya dulu diutus Musa mengintai negeri ini, itu usiaku 40 tahun. Itulah ketika dia mengatakan kepada bangsa itu, jangan takut, ayo kita masuk saja ke dalam negeri itu, ada Tuhan yang akan bersama-sama dengan kita. Usianya pada saat itu 40 tahun. Ya, 40 tahun. Ketika dia diutus Musa untuk memasuki negeri yang dia telah diami pada saat ini. Dalam kitab Yosua pasal 14 ayatnya yang ke-7. Ya. Kemudian dia lanjutkan di dalam ayatnya yang ke-11. Ya, Yosua pasal 14 ayatnya yang ke-11. Namun hari ini pun aku masih sama kuat seperti pada waktu aku diutus Musa. Kekuatanku sekarang sama seperti kekuatanku dulu untuk perang dan kegiatan-kegiatan lainnya. Berapa sekarang usia Kaleb ketika dia mengungkapkan kalimat itu? Firman Tuhan mengatakan, 85 tahun. Firman Tuhan mengatakan, dan kini usiaku 85 tahun. Jadi sudah 45 tahun berlalu. 45 tahun berlalu sejak dia mengintai negeri Kanaan ini. 45 tahun berlalu, maka usia dia pada saat ini 85 tahun. Karena ketika dia diutus oleh Musa mengintai negeri ini, dia usianya 40 tahun. Setelah itu 45 tahun kemudian mereka sudah berada di tanah perjanjian dan usianya pada saat ini 85 tahun. Dan dia mengatakan seperti ayat yang saya bacakan tadi. Kaleb menyaksikan di usia 85 tahun, kekuatanku masih sama kuat seperti ketika aku diutus Musa mengintai negeri ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Mazmur 84 ayat 8. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Saya mau katakan inilah ya, semakin tua semakin kuat. Saya melihat orang-orang tua kami di sini, saya senang ya. Saya senang mendengar kesaksian, doa-doa dan lain sebagainya. Ya, orang-orang tua kami yang sudah berumur 50, 60, bahkan mungkin ada yang 70 bahkan lebih. Ya, pegang janji Tuhan ini, orang-orang tua kami. Usia kita bisa bertambah. Kekuatan kita bisa berkurang. Semangat kita bisa berkurang. Pendengaran kita bisa berkurang. Penglihatan kita bisa berkurang. Ya, bahkan iman sekalipun bisa berkurang. Tetapi mereka yang menaruh harap dan percaya kepada Tuhan. Tuhan mengatakan dalam kitab Mazmur, mereka akan seperti pohon korma yang akan terus bertumbuh kuat. Tuhan akan terus menjaga dan memberkati mereka. Untuk apa? Ya, untuk apa? Dalam Mazmur pasal 92, ayatnya yang ke-13 mengatakan, orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah. Pada masa tua pun mereka akan terus berbuah segar dan bugar. Ya. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari, orang-orang tua kami, usia tidak menghalangi kita untuk terus berkarya, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Ya. Senang boleh melihat
persekutuan doa seperti pada pagi hari ini. Orang-orang tua kami tentu memiliki banyak kesaksian. Kalau kita mau menyaksikan banyaknya berkat Tuhan, ya saya pikir satu hari tidak cukup waktunya. Ya, tetapi yang saya mau katakan, saya mau mengaminkan apa yang telah disampaikan oleh firman Tuhan. Bahwa orang-orang yang menaruh harapnya, orang-orang yang menaruh percaya, orang-orang yang menaruh imannya kepada Tuhan, hingga pada masa tua pun mereka akan terus bertumbuh dan berbuah, menjadi gemuk dan segar, bukan tanpa alasan. Bukan tanpa alasan. Firman Tuhan mengatakan mereka berbuah segar dan bugar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Tuhan mengizinkan kita mengalami usia yang cukup lanjut, 60, 70, 80 tahun. Terus bertumbuh dalam Tuhan, berbuah di dalam Tuhan, gemuk dan segar. Untuk apa? Memberitakan dan menceritakan bahwa Tuhan itu maha kuasa. Menceritakan bahwa Tuhan itu luar biasa. Untuk menceritakan bahwa Tuhan itu begitu ajaib. Gereja kita pada saat ini menekankan sebuah program yang disebut dengan Global Total Member Involvement. Keterlibatan seluruh anggota secara menyeluruh. Maka di kesempatan ini juga saya mengajak kita, Bapak Ibu, orang-orang tua kami, mari terus menyaksikan kebaikan Tuhan secara pribadi kepada teman-teman kita, kepada sahabat-sahabat kita, siapapun kita yang ada dalam Zoom ini. Kita semua telah menerima Yesus, kita adalah murid-muridnya. Bagian kita adalah menceritakan kasih Tuhan yang terjadi dalam hidup saya. Seperti kesaksian tadi ya, Tuhan bekerja melalui diri orang tua kita. Dan orang bisa melihat serta memuji Tuhan karena perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati kita. Memberkati orang-orang tua kami, seluruh peserta Zoom pada pagi hari ini. Mari kita terus menaruh harap kita sama seperti Kaleb. Menaruh harap kepada Tuhan. Beriman setia kepada Tuhan. Sehingga pada masa tua kita akan terus bertumbuh, berbuah, gemuk dan segar. Untuk menceritakan kepada semua orang, kepada dunia ini. Bagaimana Tuhan begitu baik dan mengasihi kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Terima kasih Pendeta Fortin, luar biasa memberikan semangat bagi kita semua ya. Ada Oma Evi di sini, Oma Heni, semua senior kita ya yang benar Pendeta, sangat aktif dan bersemangat. Baiklah, kita akan menerima doa berkat yang akan dipimpin oleh Pendeta Fortin Sagala. Silakan Pendeta. Baik, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Di akhir ibadah kami, doa pagi ini, bersama dengan peserta Zoom, orang-orang tua kami, Bapak Ibu sekalian. Kami rindu Tuhan, sebelum melakukan aktivitas kami, memohonkan berkat Tuhan untuk menjadi kekuatan dan landasan kami, untuk melakukan segala aktivitas kami, terutama di dalam menceritakan akan kasih Tuhan yang ada dalam hidup kami kepada sesama kami. Tuhan Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa, Tuhanlah memberkati masing-masing kami dalam segala kapasitas kesanggupan kami, dalam segala keadaan kami pada saat ini Bapa. Kami memiliki kondisi yang beragam, tapi kami percaya bahwa Tuhan sanggup dan terus akan menggunakan kami, memperlengkapi kami untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari itu yang diberkati oleh Tuhan, biarlah kiranya kita senantiasa memandangkan pandangan kita kepada Tuhan, membuka hati kita dan menerima berkat-Nya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kami mohonkan berkat ini. Amin. 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 Puji Tuhan. Terima kasih Pendeta atas doanya. Terima kasih. Silakan lagu Thank You Lord. Dan tentunya kita berterima kasih untuk
semua pelayanan yang sudah dilakukan pada pagi hari ini atau sore hari ini di Amerika. Sekali lagi Pendeta Fortin Sagala, terima kasih dan selamat melayani, selamat beraktivitas. Kita akan mengikuti. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation, so full and free. Ya, baiklah kita akan menampilkan pengumuman untuk program outreach di minggu ini. Dipersilakan host untuk menampilkan. Ya, diumumkan ada doa subuh hari Kamis lagi ya. Pemimpin doa itu adalah Pendeta Muda Paul Bintang. Dan kesaksian kita akan mendengarkan kesaksian dari teman doa kita, Ibu Melva Tampu Bolon, kalau masih ingat ya. Saat ini dia sedang sakit, bahkan dia tidak bisa melihat ya dengan satu musibah dan dia sedang berobat. Tadi malam saya telepon, bahkan dia hanya bisa melihat setitik cahaya. Tetapi kita akan mendengarkan kesaksian bagaimana cahaya imannya yang melebihi setitik cahaya yang bisa dia lihat dari pandangannya. Dan kemudian kita juga akan mengikuti firman Tuhan yang nantinya akan dibawakan oleh Pendeta Stephen Rantung dari New Jersey, Amerika. Dan berikutnya, ya, seperti biasanya Bible Study, ya setiap hari, hari ini ada ya, pukul 2 siang. Nanti kita akan kasih karena linknya berbeda ya, akan dibawakan oleh Pendeta James Situmorang dengan judul Root. Dan banyak partisipan yang suka join di dalam Bible study ini, baik yang dari berbagai denominasi ya. Kalau kita juga ingin mendapat sahabat baru, kita bisa join juga di grup ini dan kita akan bisa bertanya jawab dengan Pendeta James ya. Kami mengundang pukul 2 dan kami akan share linknya di grup. Kalau ada yang tidak masuk di grup bisa menghubungi saya akan share linknya. Dan itu saja mungkin. Baiklah, kita akan berpisah. Sekali lagi, terima kasih atas kehadiran kita semua. Mari kita berjalan dengan Terima iman kasih hari doa-doanya, ini ya. Pendeta. Ya, terima kasih sekali lagi kepada Pendeta Falan Tumangkeng, Pendeta Fortin Sagala, Ibu Yohana Kando, dan kita semua yang sudah hadir pada hari ini. Puji Tuhan. Amin. Mari Tuhan kita berkati memberikan semua. salam sebelum berpisah. Tuhan memberkati. Terima Tuhan kasih. berkati semua. Besok kita akan Selamat bertemu lagi berbagi di doa subuh di oral channel Oral ya. Channel. Bagi yang bisa hadir Iya. diundang Puji juga. Tuhan. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat Selamat beraktivitas. pagi. Tuhan berkati. Pagi, Sampai terima jumpa. kasih semua. Tuhan memberkati. Ya, bye. Oke, izin keluar ya. Silakan host untuk mengakhiri Zoom meeting kita. Bye. Bye-bye. Seperti rusa rindu, rindu Engkau, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu